Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman mengenai pengalaman magang aku kemarin di KMBI batch 6. Nah, di sini kebetulan aku sedang mengikuti kegiatan pelatihan kesehatan kolaborasi kantor perwakilan BI Kaltim dan kantor wilayah Balikpapan. Jadi aku magangnya di KPW BI Kaltim. Nah, ini salah satu kegiatan penampilan dari pegawai BI Kaltim bersama tim dari, kalau di sini tim SP ya, sedang tampil. Nah, ini cuplikan kegiatan aku di kantor perwakilan Balikpapan atau kantor wilayah. Nah, ini maaf ya, cuplikan aja. Kemudian sebelum itu kita perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan menggunakan bis. Nah, di sini kenalin, ini Kak Cindy. Dia pegawai BI yang OJT-nya di Samarinda. Dia mau buka baju. Jadi tuh hari ini aku jadwalnya padat banget sih menurut aku. Gak terlalu padat sih, cuman kayak menguras pikiran karena cuma jadi MC. Nah, terus jadi hari ini aku dibawa ke Balikpapan. Ini sebenarnya acara untuk pegawai. Cuma karena kemarin kan karena panitianya di bidang aku kan, di bidang NI, divisi aku. Terus mentor aku, kalian tahu kan Ibu Nia baik banget kan sama aku. Nah, terus dia bilang lah nih sama Mbak Nita, "Mbak, kamu gak ikut ke Balikpapan?" Nah, padahal ini sebenarnya acara pegawai guys, khusus pegawai. Sedangkan aku masih anak magang kan. Tapi dan kayaknya aku kemarin tuh gak dibawa ya, karena Mbak Nita kan juga gak enak karena gak ada anggaran kan untuk aku gitu. Sedangkan aku nih anak magang. Terus kemudian kayaknya karena aku menunjukkan sifat yang baik, maksudnya emang aku selalu ini sih, kalau misalnya ada sesuatu nih yang mau kerjain, aku tuh kayak bantu ngerjain. Nah, terus aku kemudian kayaknya Mbak Nita tuh ngeliat aku sering bantu, padahal aku juga gak berharap banget sih karena aku udah tahu juga ini acara khusus pegawai. Tapi aku jadi dibawa karena Bunia kan asisten direktur yang mentor aku, dia tuh mau bawa aku ke sini. Jadi aku dibawa ke sini. Bunia tuh tahu aku kan perantau dari Pontianak dan pasti pengen juga kan jalan-jalan di kota rantauan. Nah, di sini kita lagi di hotel apa ya namanya ini ya, guys, di Grand Jatra Hotel Balikpapan. Ini katanya kalau satu malam 1 juta, tapi ini kan berdua kan, jadi mungkin satu malam 500.000, kita nginep 2 malam di sini. Nah, ini aku mau unboxing buat acara besok, jadi kita juga dibeliin baju. Aku juga dibeliin baju guys, kita buka ya sama-sama. Ini aku ukuran M. Sebenarnya aku minta ikat aku sebenarnya takut kebesaran kalau M. Kemarin aku dibeliin baju juga kan sama BI pas acara facial. Ini satu kata, mari kita baca. Dearest customer, kami menyiapkan ini dengan penuh cinta. Semoga puas dengan pelayanan kami ya. Jangan lupa follow satu kata Balikpapan. Untuk info menariknya, teks warna pink, tips merata kayak gini aja. Nih guys, ada nanti aku tempel di laptopnya. Ini cantik boxnya. Aduh, aku takut kecilan nih. Mari kita buka. Oh enggak ya, ada tulisan Indonesia gitu guys. Aduh, ini sebenarnya baju khusus pegawai. Besok aku mau pakai baju apa ya? Tapi pas sih. Udah, aku senang guys, senang banget. Mungkin itu aja sih cerita aku hari ini, day in my life ala-ala ya. Terus nanti aku bakal lanjut menceritakan tentang in my life magang. Jadi begitu tipsnya. Aku juga gak tahu ya, Bunia baik banget guys sama aku. Jadi Bunia ini mentor aku kan. Terus gini, aku mau nyeritain ini aja. Selama aku magang di sini, alhamdulillah kemarin kan aku ini selesai presentasi di depan Mas Arya, badis aku, di depan Bunia, mentor aku, badis aku ada 2, Mas Arya sama Mbak Vivi. Pokoknya kalian kalau nggak ngerti dengerin aja kan, badis aku ada 2, mentor aku ada 1 kalau aku magang. Terus Mbak Nita ini di bidang MI gitu. Nah, tips dari aku buat kalian yang misalnya di lingkungan baru, yang pertama kalian kenalin dulu lingkungan kalian. Di sini aku alhamdulillah kemarin dipuji baik ya, bukan juga aku meninggikan diri, tapi aku juga ngerasa udah memberikan kontribusi yang baik. Nah, di sini kenapa aku sampai dibawa liburan ke sini ke Balikpapan? Karena Mbak Nita bilang gini, aku ingat kata-kata dia bilang gini, kan masing-masing dari mereka menilai aku kan, apalagi yang satu bilang sama aku, Erlia ini katanya kan, dia anaknya awal-awal pendiam. Dia bilang kan aku awal-awal diam, aku mau mengenali lingkungan sekitar aku terlebih dahulu. Dia bilang anaknya pendiam awal-awal, cuman dia mudah beradaptasi, dia bilang gitu kan. Sama ini aku kalau misalnya ketika magang kan ada orang yang extrovert, introvert, dan aku tuh mengkondisikan diri aku mengenali lingkungan aku. Misalnya ada mas ini yang dia pendiam gitu kan, aku jujur nggak suka orang yang diam-diam karena kita nggak tahu kan apa keluh kesah orang tersebut. Kemudian kalau aku nih gini,
Kalau misalnya aku nggak ngerti, aku langsung nanya, tapi baik-baik. Aku juga melihat kondisi kalau misalnya sibuk atau enggak orang. Nah, aku juga kalau misalnya orang mulai ngomongin aku gitu, aku juga ngomong. Aku orangnya gini, kalau misalnya orang orang nggak bisa ngomong duluan, aku yang ngajak ngomong duluan, tapi aku ngomongnya kayak mancing gitu, pelan-pelan gitu kan. Sampai suatu cerita kemarin aku pertama kali sama mentor aku, tapi emang kayaknya mentor aku emang baik banget sih, ibunya baik banget loh guys sama aku. Kemarin awal-awal di pas wawancara tuh aku takut awalnya karena dari mukanya kan sangar gini kan pas wawancara, bukan sangar sih, mbak kamu apa aja skill kamu gitu kan. Terus aku jawab, aku takut banget loh kemarin. Pas aku sampai ketemu baru aku mulai mengenali lingkungan aku dengan cara aku mulai bicara dulu kan. Awalnya aku memang beradaptasi banget nih, aku belum kenal sama mereka nih, aku harus mengenali karakter dari mentor aku, gadis aku. Nah, alhamdulillah mentor aku nih baik. Jadi aku berbicara, aku juga sempat bicara, dikasih pesan sama senior aku jangan terlalu akrab. Tapi menurut aku bukan juga kita so akrab ya. Kalau misalnya kita di lingkungan baru, usahakan, nah ini mungkin pelajaran tuh kalian yang akan magang, diusahakan kan kalian, kemarin aku kebetulan pada saat perkenalan semuanya itu belum ada, maksudnya belum, nggak ada di kantor gitu. Jadi mereka ada yang kenal, ada yang nggak sama aku. Dan salahnya aku tuh, mereka tuh bertanya ini siapa. Nah, kalau kalian misalnya sudah magang, misalkan perkenalan nggak ada orang, terus kalian ketemu orang baru, kalian perkenalkan diri langsung. Maksudnya pas ada orang baru temuan, halo mbak, saya misalnya Cynthia atau Lydia gitu, kenalin nama kalian, saya anak magang KMBI, misalnya kan aku KMBI, pertama kali di kalian, saya magang sih sama bulan. Nah, soalnya aku kemarin orang-orang pada bertanya karena kan aku juga nggak tahu kan kemarin, cuman aku dibagi tips kayak gitu sama mbak yang itu. Dan aku juga itu sih, kalau misalnya nggak pernah diri tapi aku dengan cara lain, aku nanya nama orang, mbak nama mbak siapa ya, aku bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian kayak nodong nggak sih, langsung tiba-tiba nanya nama orang siapa, habis itu kalian datang sama orang, mbak nama saya ini, saya mahasiswa magang dari ini gitu aja. Jadi itu ada attitude lah untuk kalian. Mungkin itu aja sih. Kalau misalnya apa ya, aku mau menceritakan pengalaman tentang ini juga. Aku sempat sempat di ini sempat ada pegawai yang bilang sama aku, kok anak magang sekarang kayak lebih ini ya, lebih banyak ikut kegiatan, lebih aktif, dibilang gitu kan. Nah, sebenarnya yang kemarin tuh banyak di ruangan aja, dibilang kayak gitu kan. Terus aku tuh emang dari aku ya kayaknya yang suka ngikut apa-apa, bukan ikut sih. Kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau gitu. Aku emang harus ada kerjaan sama ada kegiatan yang harus aku lakukan ketika aku magang, karena pada saat magang inilah aku untuk mencari ilmu di lapangan. Dan inilah saatnya aku untuk menambah wawasan aku di, misalnya alhamdulillah aku kan keterima di BI kan, ini suatu kesempatan yang sangat berharga menurut aku. Jadi aku harus bisa memperoleh ilmu yang banyak dan mengeksplor ilmu aku di sini. Jadi begitu. Saran aku, kalian jangan terlalu introvert banget lah. Kalau misalnya ditegur ya jawab. Kalau misalnya, dan satu lagi, lingkungan kerja aku tuh, lingkungan kerja magang aku tuh sangat sangat baik sih menurut aku, karena selalu senyum, sapa, salam gitu. Kalau pas baru datang aja langsung selamat pagi mbak, itu setiap hari banget. Dan itu tuh menurut aku sangat bagus guys, kalian juga harus begitu, disapa semuanya, pagi mas, pagi mbak gitu. Jadi kayak kalian tuh ada attitude juga. Sama ini, aku juga orangnya emang ngomong sih guys, maksudnya kalau misalnya orang ngajakin aku ngomong, topik aku selalu ada. Cuman aku kadang kayaknya aku terlalu banyak nanya deh sama orang, tapi aku nanyanya nggak ini loh, maksudnya aku menyesuaikan sama orang tuh cerita apa, aku lanjut. Kayak bayangin aja aku sama mentor aku kan orang Balikpapan, sedangkan dia dinas, baru pindah juga dinas karena dia menaik jabatan kan sebagai asisten direktur ke Samarinda. Terus karena teman aku ada juga di Samarinda kan, aku mau liburan bareng sama teman aku nih, terus aku nebeng. Dan aku tuh pede banget loh, aku kayak gini bu, karena aku udah mengenali karakter ibu ini. Bukan juga aku manfaatin orang baik, bukan, cuman aku kan karena dia juga sering cerita, dia sering Balikpapan. Terus aku bilang, bu ibu sering ke Balikpapan kah pulang, katakan boleh nggak ya bu, saya numpang mau ke rumah teman saya mau main gitu kan. Oh boleh mbak, katanya seperti gitu. Udah dua kali kalau salah aku sama ibu itu ke Balikpapan. Nah, ditumpangin lah karena jaraknya 1 jam kan. Bayangin, ibunya ngira tuh aku bakal tidur di mobil, dan ternyata enggak. Bayangin aja dari Samarinda ke Balikpapan 1 jam lebih, kita tuh bicara nggak berhenti loh. Aku betul, cuma aku takut kan karena ini kan asisten direktur kan, aku cuma takut salah kata gitu kan. Ternyata enggak, ibunya tuh baik banget, dan sama-sama cewek juga kan. Di sepanjang jalan tuh kita nggak berhenti. Tapi kayaknya emang ibu Rahman ini, menurut aku ya, dia orangnya terbuka, sama dia juga mengerti dengan orang lain gitu. Jadi aku juga harus menjaga ini juga. Aku kan anak magang kan, terus numpang lagi sama asisten direktur di sini tuh. Kayak kita tuh harus menghormati ini loh guys, menghormati, kan mereka udah tinggi ya jabatannya, sedangkan aku baru ini gitu. Dan yang kadang aku tuh ini loh, sampai kakak pegawainya bilang, tapi ini nih ibunya yang ngajak aku makan. Aku juga nggak tahu, ayo dek, kan karena aku kemarin cuman ini ya, pulang sering bareng sama ibu ini juga. Terus sampai ini karena aku bikin story kan baru sekali loh, terus kakaknya bilang, kamu loh berani banget ini bikin story sama asisten direktur lah, padahal kita cuma makan gitu. Tapi emang iya sih, kita harus juga menjaga image, maksudnya aku juga harus menghormati yang lebih tinggi gitu kan. Dia kan lebih tinggi, aku juga harus pandai menempatkan posisi aku. Mungkin itu sih, karena aku juga harus ini beradaptasi sama lingkungan aku. Dan mungkin sekian deh ada in my life aku hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya
ketika kalian magang, saran aku kalian harus melihat kondisi. Gak apa-apa jadi orang gak enakan. Aku kalau misalnya gak enak ya udah gak enak aja gitu. Jadi tergantung dari kalian lagi, bagaimana kalian beradaptasi dengan lingkungan kalian. Usahakan kalian jangan terlalu introvert lah kalau magang. Usahakan berinteraksi, jangan nunggu disuruh dulu baru mau ngapa-ngapain. Tanyain, kalau misalnya mbak setelah ini saya mau ngapain ya, mas setelah ini saya mau ngerjain apa ya gitu. Kalau bisa kalian inisiatif, dan itu juga menjadi poin plus karena Mbak Nita sampai bilang kayak gini, kalau aku ngasih dia nilai A plus dia bilang kayak gitu, karena aku nggak bisa ngeliat orang kerja. Sedangkan kan emang juga maksudnya dengan kita membantu orang tuh bisa menilai kita tuh peduli sama sekitar kita. Nah kemarin tuh kayak Mbak Nita bilang kayak gini, dia bilang aku orangnya nggak bisa ngeliat orang lain kerja aku duduk, aku pasti ikut bantu gitu. Dah itu tuh kayak poin buat kita gitu, hal-hal kayak gitu tuh orang bakal nilai. Kalau kemarin tuh dia nggak ngeliat materi dari penjelasan riset aku, dia cuma ngenilai dari sikap aku selama magang. Jadi itu mungkin pengalaman aku untuk kalian teman-teman yang akan magang. Usahakan sikap kalian jangan terlalu sombong, jangan juga terlalu jangan terlalu berlebihan lah. Berikan kontribusi terbaik kalian ketika magang, apalagi kalau misalnya magang kampus Merdeka kan, kalian digaji, dan digaji itu kalian bisa dikonversi SKS juga. Gak semua orang lah bisa dapat gaji yang di atas UMR, misalnya kayak aku kan masuk UMR sih, malah gaji aku lebih tinggi dari gaji admin, padahal aku tuh magang gitu kan. Karena alhamdulillah kita bersyukur juga di sini. Mungkin itu aja ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Untuk kalian semoga sukses selalu.